kita harus bisa mengelola perilaku. Kita harus bisa mengendalikan emosi, tidak serakah, tidak penakut, tidak egois saat memutuskan. Kita harus disiplin, sabar, tidak mudah terombang-ambing. Ini perilaku namanya. Bayangkan kalau kita investasi bisnis kok terus emosinan, ngamuan. Ayo, klienmu, kolegamu bubar. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, bismillah, mari kita lanjutkan lagi belajar kita, ngaji kita. Dan kita kehilangan 100.000. Ini namanya loss aversion. Jadi kerugian itu rasanya lebih menarik perhatian kita, lebih membebani pikiran kita. Contohnya, tiba-tiba disepakati, yuk daripada ngaji terus, bulan depan kita jalan-jalan yuk bareng-bareng kemana gitu, healing lah, masuk ngaji terus. Oke siap Pak, seneng Pak. Begitu di belakang, tapi bayar sendiri-sendiri ya gitu. Mulai kamu kan mengkerut karena ogah rugi. Kamu mulai ngitung, sebentar Pak, bayarnya berapa dulu Pak. Karena kerugian itu lebih jadi perhatianmu daripada keuntungan. Ini namanya loss aversion. Ini tabiatnya pikiran sudah. Makanya kalian kalau yang ingin propaganda, ingin merayu atau bikin iklan, perhatikan hal yang mengesankan kerugian itu sama sekali jangan ditampilkan. Karena orang itu lebih melihat kerugiannya daripada keuntungannya. Jadi coba ya kalian misalnya ada obat apa, itu kan biasanya kalian fokus efek sampingnya apa ini ya. Itu duluan yang kamu lihat. Karena apa? Khawatir rugi. Nah, ini yang dalam logika disebut loss aversion. Yang kedua ya secara logis, hal-hal atau berita yang buruk itu lebih menarik. Kalau berita baik itu membosankan. Peresmian pabrik ini ya, membosankan. Berita-berita kayak gitu kan kita malas melihatnya. Tapi kalau ada korupsi, ada pabrik tutup, bangkrut, itu menarik. Itu yang membuat kita terus data yang di kepala kita itu terus data negatif semua. Dan ini nanti ada hubungannya dengan evolusi kita, evolusi psikologis kita yang lebih peka. Dunia ini tambah banyak ancamannya, kita lebih waspada, lebih peka terhadap bahaya. Efeknya apa sih Pak pesimis secara ekonomi berhubungan dengan uang? Yang pertama, akhirnya kita takut mengambil resiko. Jadi tidak mikir luck-nya, kita mikir risk-nya. Ya orang yang takut mengambil resiko akhirnya ya tidak ngapa-ngapain. Akhirnya apa? Jadi yang kedua, melewatkan peluang untuk tumbuh. Ya kita tidak berkembang sudah. Dan yang ketiga biasanya terus jadi sinis. Kalau ada temennya melakukan invest apa, bisnis apa itu diketawain. Lihat saja, gagal, ngerti saya itu. Kalau padahal belum pernah ngapa-ngapain. Tapi diam-diam kamu berharap dia gagal. Karena kamunya sendiri tidak bergerak. Kalau tiba-tiba dia sukses, kamu dongkolnya luar biasa.
yaitu cuatan dari rasa iri. Nah, maka kata Husserl, orang yang mikirnya ndak panjang itu biasanya memang cenderung pesimis. Tapi kalau orang berpikir jangka panjang, lebih cenderung optimis. Di situ dia menguraikan begini. Pengamat-pengamat itu yang mengamati jangka pendek, situasi sekarang saja, itu sering jatuhnya adalah ekonomi itu tambah jelek, tambah krisis, kata dia. Tapi ayo kita lihat global secara umum dunia ini, 100 tahun terakhir, ternyata juga dunia ini berkembang pesat kok. Ya teknologinya, ya pasar sahamnya, ya kualitas hidup manusianya. Padahal di setiap zaman orang selalu meramalkan ekonomi jelek, ekonomi jatuh, itu kata Husserl. Itu berarti apa? Kita perlu mikir jangka lebih panjang. Sejak zaman, mungkin kalau di kita ya sejak zaman presiden pertama itu orang selalu bahas ekonomi yang jelek, yang jatuh, yang ambruk dan lain sebagainya. Selalu dikritik di situ. Ya sampai hari ini. Tapi kalau dilihat lebih general umum, mulai zaman 45 sampai hari ini itu ya kita perkembangan ekonominya luar biasa. Berarti kan secara umum sebenarnya berkembang. Ya tentu saja dalam batas-batas tertentu ada banyak kekurangan, kelemahan. Tapi ya fakta umumnya secara makro, itu kata Husserl, coba dilihat 100 tahun terakhir itu ya pasar saham hidup, teknologi luar biasa, kualitas hidup kita jauh dengan dulu. Ini berarti berkembang. Ini gunanya berpikir jangka panjang yang membuat kita optimis. Jadi kata Husserl, pesimisme itu memang terdengar lebih cerdas dan lebih masuk akal daripada optimisme. Dan banyak orang salah mengira pesimis berarti bijaksana. Jadi seolah-olah mengingatkan kita, jangan begitu, jangan begini. Wah, ini orangnya bijaksana. Padahal ini membuat kita mandek, tidak berkembang. Kalau begitu nekat saja Pak. Ayo ndak nekat, ya penuh perhitungan tapi berani. Makanya istilahnya berani. Berani itu tengah-tengah antara nekat dan pengecut, kalau kata Imam Ghazali. Ya tidak sembrono asal maju, tapi juga tidak penakut, tidak berani ngapa-ngapain. Beranilah, ini sudah pas, sudah berani itu. Setelah mengkalkulasi, merancang, terus dieksekusi. Makanya dalam ilmu etika Islam, berani itu bagian dari akhlak yang terpuji. Jadi bagian dari akhlak yang mahmudah. Dan dia menyimbolkan titik tengah. Jadi kalau teorinya Imam Ghazali, Ibnu Miskaweh, ini kan melanjutkan Aristoteles sebenarnya, bahwa yang baik itu yang tengah-tengah. Tidak berlebihan, tidak kekurangan. Sama seperti kita mengalokasikan uang itu ya jangan sembrono, namanya nekat. Tapi juga jangan pengecut. Tidak berani ngapa-ngapain karena khawatir gagal. Kalau sudah dirancang dengan baik, eksekusilah. Kalau sudah punya perhitungan-perhitungan, jalankan. Caranya begitu. Makanya tetap waspada dalam jangka pendek, tapi percaya dirilah untuk jangka panjang. Jangan biarkan berita buruk hari ini membunuh harapanmu tentang masa depan. Bagi kita yang senang membaca berita-berita buruk, tiap hari melihat info-info yang negatif, jangan biarkan berita-berita itu membunuh harapan kita tentang masa depan. Baik, kita lanjutkan.
Ambil nafas dulu, enggak apa-apa. Istirahat dulu sebentar. Saya tahu ini wacana seperti ini mungkin kalian merasanya masih jauh, Pak. Ini kita masih berjuang gimana caranya agar dompetnya ada isinya, itu saja sih, Pak. Mikirnya masih belum sedalam ini. Tapi yo kalian perlu tahu ini karena tantanganmu di masa depan ini. Meskipun kalian bukan jurusan ekonomi, mungkin ada yang jurusan pendidikan, ada yang jurusan tafsir, filsafat. Tapi ujian hidupmu besok yang paling besar tetap ekonomi. Oke, baik. Nah, ini core ideas-nya. Gagasan pokoknya dari Husserl dalam Psychology of Money. Apa itu? Mengelola perilaku itu lebih penting daripada menaklukkan pasar. Mengelola perilaku, ya menaklukkan pasar atau mengalahkan pasar itu kayak kita membelanjakan uang kita untuk bisnis, untuk usaha, untuk investasi yang kemudian sukses. Ini berarti kita bisa menaklukkan pasar. Yang ini butuh keterampilan, butuh waktu, butuh keberuntungan. Ini upaya menaklukkan pasar. Tapi menurut Husserl, untuk bisa menaklukkan pasar, kita harus bisa mengelola perilaku. Kita harus bisa mengendalikan emosi, tidak serakah, tidak penakut, tidak egois saat memutuskan. Kita harus disiplin, sabar, tidak mudah terombang-ambing. Ini perilaku namanya. Bayangkan kalau kita investasi, bisnis kok terus emosinan, ngamuan. Ayo, klienmu, kolegamu bubar. Atau pelitnya luar biasa. Atau sombongnya luar biasa. Atau ndak disiplin. Ndak sabaran. Baru invest kemarin, inginnya minggu depan sudah panen, sudah hasilnya banyak. Ini tidak sabaran. Psikologinya tidak stabil. Moodnya berubah-ubah, naik turun. Nah ini sulit kalian sukses. Jadi mengelola perilaku itu jauh lebih penting dulu. Nah, ya kalau untuk menaklukkan pasar tadi kalian menunggu besok-besok kalau sudah punya modal, Pak, sudah. Tapi latihan, melatih perilaku itu harus sejak sekarang. Tidak bisa nunggu besok. Besok lah, Pak, kalau saya sudah punya pabrik baru melatih disiplin, baru tidak bisa. Latihannya sejak sekarang. Gaya hidup kita harus sudah kita sesuaikan. Maka ayo dikendalikan emosi, latihan berpikir jernih, latihan sabar, latihan disiplin. Loh, kalau sekarang kalian bangunnya saja jam 11 siang, karena malamnya mabar sampai jam 1, jam 2 misalnya. Loh, kalau besok kalian punya usaha gimana? Misalnya punya toko, yang lain jam 8 sudah buka, kamu jam 12 baru dibuka. Itu pun sambil ngantuk karena malamnya melean misalnya. Ini perilaku. Kalau tidak kalian bentuk sekarang, ya kalian akan kesulitan besok. Kenapa sih, Pak, kok perilaku yang diurusi? Kata Husserl, karena perilaku itulah yang bisa kita kontrol. Kalau pasar tidak bisa kita kontrol. Pasar itu seperti apa, tertarik atau tidak dengan produk kita dan lain sebagainya, itu kita tidak bisa kontrol. Yang bisa kita kontrol respon kita, perilaku kita. Husserl memberi contoh, ada banyak investasi yang gagal bukan karena strateginya salah, tapi emosinya yang tidak stabil.
Ekonomi baru turun sedikit panik. Atau sembrono. Dan lain sebagainya. Maka kata Husserl, tidak semua orang harus jadi jenius di pasar, tapi semua orang harus bisa mengelola dirinya, menahan diri. Tidak impulsif, sabar, dan lain sebagainya. Ada pandangan yang menarik, mengelola uang itu seperti diet. Semua orang tahu makan sehat dan olahraga itu penting. Tapi yang sulit adalah konsisten dan disiplin melakukannya. Sama nanti kalian mengelola uang itu kan sebenarnya tahu. Seperti saya bilang tadi, nabung itu baik, boros itu jelek, kurang perhitungan itu jelek, emosional itu jelek. Kita semua tahu. Tinggal menjalankannya yang belum. Secara konsisten, secara disiplin. Ini yang sulit. Jadi maka ayo kita ya mulai sekarang. Kalau teman-teman memang ingin bergerak di ranah misalnya bisnis atau investasi, sebenarnya di semua ranah perlu menata perilaku kita. Latihannya sejak sekarang. Saya tidak tahu, jangan-jangan sebagian besar niatnya PNS semua ya. Jadi kalau ditawani model-model gini, enggak Pak, saya pokoknya besok PNS saja. Sekarang mulai belajar CAT saya Pak. Ya banyak berdoa. Dicontohkan oleh Husserl begini, banyak investor membeli saat harga tinggi hanya karena FOMO. Yang lain begitu, sekarang trennya itu, sekarang itu FOMO saja, tidak mengukur dirinya. Tidak mengkalkulasi situasinya dengan detail, hanya ikut-ikutan saja. Atau tiba-tiba banyak orang menjual saat harga turun karena panik. Waduh, sebentar lagi perang ini, tiba-tiba dijual semua asetnya. Padahal mungkin sebentar lagi perjanjian damai, terus terlanjur dijual. Ini perlu ketahanan mental yang semacam ini. Itulah yang dimaksud oleh Husserl bahwa mengelola perilaku itu lebih penting daripada menaklukkan pasar. Ini sejak awal memang mengarahkan, ayo perilaku kita tata. Tidak sekedar kecerdasan kita, tapi kemampuan kita mengontrol diri, mengarahkan diri. Oke. Nah, ini juga, kalau ini mungkin penting untuk kita, tidak nunggu besok. Kata Husserl, cukup itu lebih penting daripada lebih. Ini menarik ya kalimatnya. Lebih itu tidak pernah selesai. Sedangkan cukup itu membawa ketenangan. Jadi menyadari bahwa kita sudah cukup. Ini jadi kuncinya bahagia, kuncinya damai, kuncinya kebebasan finansial. Jadi ngerti kapan harus berhenti, itu yang dimaksud cukup. Banyak orang usaha mentang-mentang sedikit sukses terus dibablaskan. Wah kalau gitu buka ini lagi, buka itu lagi. Terus hancur gara-gara salah satu lininya. Ini karena lupa dengan cukup. Mengejar yang lebih itu kadang-kadang bisa menghancurkan kalau kita tidak hati-hati. Oh kalau ini sangat Quranik kalau ini. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Jadi engkau akan berlomba-lomba untuk berlebihan, berbanyak-banyakan. Dan itu sampai mati. Jadi kata Husserl, banyak orang kehilangan semuanya bukan karena tidak pinter, tapi karena tidak tahu kapan harus berhenti. Jadi banyak orang sudah kaya, sudah sukses, tapi masih ingin ngambil resiko ini, resiko itu. Terus akhirnya malah bangkrut. Contohnya banyak sudah. Kayak orang main judi. Ini semoga di sini tidak ada ya pemainnya judi online. Orang main judi itu
Jangan dikira dia bisa berhenti kalau menang. Apalagi kalah. Kalau dia kalah, dia ingin, wah sudah kalah, ini saya harus mengembalikan yang kemarin kalah. Pasti pikirannya kan begitu. Seandainya toh terus menang, yang tadi hilang bisa kembali lagi. Mesti dia tidak mau berhenti. Lanjut siapa tahu menang lagi kan jadinya untung. Jadi akhirnya orang yang kecanduan judi itu dia tidak menemukan titik di mana dia harus berhenti. Karena ketika rugi dia ingin mengembalikan kerugian itu. Dan ketika menang dia ingin menang lebih banyak. Jadi dua-duanya tidak ada berhentinya. Kadang orang bisnis juga begitu, mengelola keuangan juga begitu. Tidak tahu kapan harus berhenti. Ya karena memang ambisinya tidak ada putusnya. Ini yang harus jadi pengingat teman-teman besok ya. Jadi ngerti cukup itu lebih penting daripada lebih. Pak, kalau begitu kita tidak boleh maju, tidak boleh berambisi lagi, tidak boleh. Tidak boleh, tapi harus diingat kalau kita tidak kenal batas, justru keinginan kita untuk maju, ambisi kita untuk maju, itu bisa merusak yang sudah kita capai, yang sudah kita peroleh. Jadi cukup lebih penting daripada lebih. Ya cukup itu setiap orang standarnya beda-beda ya. Kita sendiri yang tahu cukup itu kapan. Cukup ini urusan mental kata Husserl, bukan urusan angka. Saya mungkin masih jutaan itu cukup lah tiap bulan. Tapi orang tertentu harus puluhan juta, orang lain harus ratusan juta, itu baru cukup. Kalau kalian ya mungkin, saya tidak tahu sangunya mahasiswa sekarang satu bulan berapa. Zaman saya dulu jadi mahasiswa satu bulan sangunya 50.000. Beda ya sama kalian sekarang ya. Itu pun harus dipakai naik mikrolet 100 rupiah keliling Jogja. Dari Krapyak sampai UIN itu bisa 1 jaman itu 100 rupiah. Setahun saya di pondok itu bayarnya 100.000 setahun. Saya tidak tahu kalau kos sekarang apa ada ya yang 1 bulan bayar 100.000 apa ada. Tidak ada ya. Oke, ini yang dimaksud cukup itu urusan mental, bukan urusan angka. Kalau segitu bagi saya cukup, mungkin bagi kalian tidak. Zaman saya makan itu nasi, sayur, telur, kerupuknya 2, teh hangat 500 rupiah. Saya apal karena tiap pagi sarapannya rata-rata jenis itu. Masih 500 itu hitungannya besar, mungkin kayak sekarang ya puluhan ribu sudah itu. Ya. Oke ya, yang penting cukup ya, jangan dilihat besarannya. Tidak berlebihan. Maka kata Husserl, the hardest financial skill is getting the goalpost to stop moving. Salah satu kemampuan finansial yang paling berat adalah membuat gawang, goalpost itu gawang, berhenti bergerak. Maksudnya gawangnya ini jangan digerakkan terus, jadi kita akhirnya rasanya ndak gol-gol sampai besok. Kalau gawangnya berhenti kan targetnya enak. Kalau sudah masuk ke situ berarti goal tercapai, sudah kan gitu. Tapi kan kita kadang sudah mau goal kita tambah target lagi, sudah mau goal kita tambah target lagi. Akhirnya ndak goal-goal, kita ndak ada syukurnya, kurang terus. Maka cukup lebih penting daripada lebih. Saya lanjutkan. Nah, ini istilahnya dekar. Semoga tidak salah paham.
reasonable lebih penting daripada rasional. Apa bedanya reasonable dengan rasional? Kalau reasonable itu artinya masuk akal, bisa diterima, itu reasonable. Kalau rasional itu ya secara utuh dia sempurna rasional. Jadi rasional itu semacam perfect, cocok, sesuai. Kalau reasonable itu masuk akal saja. Jadi kalau rasional itu perhitungan matematika, 1 tambah 1, 2 itu rasional. Emosinya tidak dilibatkan. Pokoknya teorinya begini ya begini. Idealnya begitu, harus hidup begitu, itu namanya rasional. Kita kadang punya standar-standar, pokoknya harus pas dengan standar ini. Ini namanya hidup rasional, mengikuti pola. Tapi kan hidup tidak sekaku itu. Ada reasonable. Kalau reasonable itu masuk akal lah, bisa diterima. Kalau ini tidak sekedar kaku mengikuti teori, konsep, ideal, tapi mempertimbangkan kehidupan nyata, mempertimbangkan emosi, nilai-nilai, tujuan pribadi. Reasonable itu lebih realistis. Bisa dicontohkan, di situ ada contohnya. Misalnya ya, kita hutang terus nyicil. Cicilannya itu mungkin masih 20 tahun kita ngambil cicilan yang murah misalnya. Nah, secara rasional harusnya ya kita cicil saja sampai berakhir waktunya. Itu lebih masuk akal. Kita tidak terlalu banyak menghabiskan uang, ya pelan-pelan saja, masih lama kita nikmati dulu. Rasionalnya kan begitu. Tapi kadang-kadang, Pak, tapi kalau saya masih punya hutang itu ganjel ya Pak, harusnya sudahlah tak lunasi saja. Ini secara matematika mungkin kita rugi. Tapi secara emosi, karena itu lebih membuat kita tenang, mental kita bebas, ya kita milih itu saja, tidak apa-apalah. Meskipun tadi pagi belinya terus sorenya tak lunasi, padahal harusnya itu dicicil sekian bulan, sudah apa-apa wis, mumpung ada uangnya. Demi apa? Kenyamanan. Nah, ini reasonable meskipun tidak rasional. Ya, ini bedanya rasional dengan reasonable. Ya, misalnya kalian punya pasangan, punya pacar gitu. Kalian sendiri kalau makan mungkin harganya puluhan ribu saja, tapi begitu sama pacar mau bisa ratusan ribu. Itu secara rasional, kamu tidak masuk akal kok gitu sih, kamu mbok yo beli yang sama seperti kamu saja. Kalau dia kan harus bisa menerimamu apa adanya. Terus kamu jawabnya, tidak begitu Pak, kalau dia gondok, kalau dia marah, wah saya lebih tidak tenang lagi hidup saya. Biarlah dia senang, dia gembira gitu. Balas dendamnya besok kalau jadi. Nah, misalnya ini namanya reasonable. Kadang-kadang misalnya kita mengelola keuangan kita, itu rasanya kok tidak rasional sih begitu. Tapi kita mengejarnya tidak sekedar matematikanya untung atau rugi. Mungkin ada hubungannya dengan ketenangan batin, ada hubungannya dengan kenyamanan. Mungkin juga ini ingin membahagiakan orang dan lain sebagainya. Jadi pertimbangan keuangan itu ya tidak selalu matematika, untung dan rugi. Tapi ada banyak pertimbangan yang lain. Itulah bedanya rasional dan reasonable. Kemasukakalan dan rasionalitas. Baik, karena hidup ini kompleks. Untung rugi tidak satu-satunya pertimbangan. Lanjut ya. Bersiap menghadapi ketidakpastian itu lebih penting daripada memprediksi masa depan. Kadang-kadang kita itu lebih sibuk ngukur besok kira-kira seperti apa, terus baru kita merancang investasi. Tapi kata Housel,
Ada yang lebih penting daripada ngeramal-ngeramal begitu. Wong hidup ini kadang diramal seperti apa ya meleset. Yang lebih penting apa? Siap saja menghadapi segala sesuatu. Akan lebih enak. Jadi, kenapa sih prediksi masa depan itu tidak bisa dijadikan sandaran? Ya karena dunia ini kompleks. Berubahnya cepat, kita sudah ngitung detail. Pak, ini dalam waktu sekian bulan minimal akan kembali modal sekian, terus paling tidak di tahun kesekian akan. Ini kan ramalan kita. Tiba-tiba ada pandemi 2 tahun. Selesai sudah. Dunia tidak sesimpel itu. Banyak hal besar yang mempengaruhi hidup ini. Keuangan kita juga terpengaruh dan ini tidak bisa diprediksi. Krisis ekonomi itu 98 itu mungkin tidak banyak orang yang memprediksi sebelumnya tahun itu ada krisis heboh besar-besaran. Situasi berubah sangat drastis. Pandemi juga begitu. Inovasi teknologi. Semua orang kaget. Sekarang teknologi begitu cepatnya berkembang. Sebentar lagi manusia tidak kepake lagi. Dosen-dosen sekarang tidak ada gunanya, diganti ChatGPT. Ya kan, ini kan tidak terprediksi sebelumnya. Belum lagi perubahan geopolitik, perang di sana, perang di sini, konflik ini itu. Nah, jadi daripada kita sibuk meramal, kata Husserl, ayolah, lebih baik gini saja, kita siapkan diri kita untuk menghadapi apapun yang mungkin terjadi besok. Ini lebih membuat kita tentram. Kalau situasi baik-baik saja, alhamdulillah kita siap. Seandainya ada hal darurat terjadi di luar prediksi, kita juga sudah siap. Itu ada beberapa sih yang disarankan oleh Husserl ya, membangun sistem